Halo teman-teman, kita melanjutkan topik pembicaraan kita seputar STKI. Namun pada kesempatan ini kita akan berbicara spesifik pada kaitannya tentang kategori dan subkategori ya di STKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Mirip dengan apa yang ada di Nanda Internasional. Jika di Nanda Internasional berbicara tentang domain dan kelas, di mana kita tahu di Nanda ada 13 domain. Jika berbicara kategori dan subkategori di STKI, maka STKI mempunyai 5 kategori dan beberapa subkategori di bawahnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Kita akan bersama-sama memahami terkait kategori dan subkategori yang membangun STKI dalam hal ini. Oke, jika di Nanda mempunyai 13 domain, di STKI punya 5 kategori dan 14 subkategori yang membawahi nanti 149 diagnosis keperawatan yang tertera di Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kita mencoba untuk mengenali kategorinya satu persatu. SDKI disusun berdasarkan kategori. Yang pertama itu fisiologis, yang kedua psikologis, yang ketiga perilaku, yang keempat itu relasional, dan yang kelima itu tentang lingkungan. Ya. Adapun kategori yang pertama yaitu fisiologis mempunyai subkategori yang banyak. Yang pertama itu respirasi, yang kedua itu sirkulasi, yang ketiga nutrisi dan cairan, keempat eliminasi, kelima aktivitas dan istirahat, keenam neurosensori, yang ketujuh tentang reproduksi dan seksualitas. Nah, jika dilihat dari subkategori yang ada di SDKI ini, kita mulai mencocokkan ya dengan domain sebenarnya yang ada di Nanda. Kita lihat ya. Berbicara tentang nutrisi ya dan cairan. Ada jika di Nanda itu terkait dengan domain 2. Oke, nutrisi dan cairan. Namun di SDKI ini karena dia kategorinya fisiologis, mungkin ada pengaruh dari hierarki Maslow, kita tahu sendiri yaitu fisiologis ini merupakan suatu hal yang sangat dominan dan harus dipenuhi segera. Maka dari itu kategori fisiologis ini paling banyak subkategorinya. Salah satunya yaitu nutrisi dan cairan, di mana nutrisi dan cairan jika di Nanda itu berbentuk domain atau setara dengan kategori, kalau di sini di SDKI ini nutrisi dan cairan masuk ke subkategori. Ya. Eliminasi, ya, jika di Nanda itu termasuk dari domain 3, eliminasi dan pertukaran. Namun jika berbicara di SDKI justru masuk ke subkategori yang keempat. Aktivitas istirahat masuk ke subkategori yang kelima. Sedangkan kita ingat di Nanda ia masuk pada domain keempat. Oke. Kategori yang kedua psikologis, di dalamnya itu ada subkategorinya berupa nyeri dan kenyamanan, integritas ego, dan pertumbuhan serta perkembangan. Nah, menarik di sini. Jika di Nanda kita ingat pertumbuhan dan perkembangan adalah domain terakhir, domain ke-13, sedangkan di SDKI ini dia masuk sebagai subkategori yang ketiga ya, di bawah kategori psikologis. Kemudian kategori yang ketiga di sini ada tentang kebersihan diri. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan dan pembelajaran. Di mana kita tahu ya tentang kebersihan diri ini jika di Nanda dia berada dalam kelasnya dari domain tentang aktivitas dan istirahat, di mana di situ
terdapat diagnosis misalkan defisit perawatan diri, makan, mandi, toileting, berpakaian ada di sana. Kalau di SDK ini sepertinya dia berada di subkategori tersendiri. Kemudian yang selanjutnya kategori relasional, subkategorinya hanya satu tentang interaksi sosial. Kemudian kategori terakhir tentang lingkungan, di sini ada subkategorinya tentang keamanan dan proteksi. Jadi bila kita telaah di sini nampak kategori dan subkategori di SDK ini hampir ya mirip juga sebenarnya dengan nanda internasional, namun hanya ada pergeseran yang awalnya misalkan di nanda itu berbentuk domain, tapi di sini dikerucutkan menjadi subkategori di bawah kategori tertentu. Ya, kita bisa melihat di sini bersama-sama. Terdapat 149 diagnosis keperawatan ya di yang ternaung nanti menjadi 14 subkategori dan merucut pada 5 kategori. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya kita bisa mendetailkan apa aja diagnosis keperawatan yang ada di SDK ini. Ini dulu terkait dengan materi pembahasan kategori dan subkategori diagnosis keperawatan di standar diagnosis keperawatan Indonesia. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.